wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan guru pamong uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mulia Anjar Setiawati SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 4 Konawe Selatan, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Dato Krama Palu. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 4 Konawe Selatan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 10 IPA 1 dengan materi pokok berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Subtema tentang aurat dan busana muslim dan muslimah. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan cek dulu hari ini ya. 10 IPA 1 hari ini berapa orang yang hadir? 24. Berarti 3 orang yang tidak hadir? Atas nama siapa? Muhammad Iqbal sakit. Muhammad Iqbal sakit. Kemudian? Muhammad sakit. Muhammad sakit. Kemudian? Irfana izin. Ya. Baik, semoga kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, bisa ikut bersama-sama belajar di depan. Ya. Oke. Baik. Sebelum Ibu lanjut di materi pada saat pembelajaran hari ini, Ibu akan tanya. Ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Oke, silakan Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita minggu lalu yaitu tentang kejujuran. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jujur terbagi atas 3. Yang pertama jujur dalam niat, kedua jujur dalam perkataan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Terima kasih. Oke, jadi materi kita minggu lalu itu adalah tentang jujur. Di mana yang dijelaskan Pipi bahwasanya jujur itu adalah benar atau sesuai dengan kenyataan, baik itu secara lisan, mau secara perbuatan maupun jujur secara tindakan. Oke.
kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat materi ini, ya. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu adalah membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menelaah lebih mendalam pemahaman Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang benar, dan tujuan pembelajaran yang kelima itu adalah menganalisis makna aurat dan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian teknik penilaiannya itu adalah observasi. Jadi saya mengamati selama proses pembelajaran, ya. Kemudian nanti ada teknik penilaian secara tes tertulis. Jadi nanti ada saya berikan soal tanggung jawab, ya. Kemudian ada secara psikomotorik, yaitu praktek. Kemudian teknik penilaian selanjutnya itu adalah afektif, yaitu sikap. Selama proses pembelajaran kamu harus bersikap yang baik, sopan, dan tidak menimbulkan suasana-suasana yang membuat proses pembelajaran semakin tidak nyaman. Adapun model pembelajaran yang saya akan gunakan pada materi ini adalah model pembelajaran TGT, yaitu kepanjangan dari Teams Game Turnamen. Jadi nanti pada kegiatan inti saya akan melakukan sebuah games, Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut lagi, sebelum lanjut di materi kita hari ini, saya akan memberikan pretest satu pertanyaan. Ya, siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan. Pertanyaannya itu adalah, menurut kalian apa bedanya antara jilbab dan kerudung? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Sedangkan kerudung adalah selendang, semacam selendang yang dipakai untuk menutupi bagian atas kepala dan rambut perempuan. Oke, jadi menurutnya jilbab itu adalah yang longgar, yang besar, yang menutupi kepala sampai di bawah dada. Sedangkan kerudung itu seperti selendang, ya, yang dipakai untuk menutupi kepala. Ya, seperti yang kita pakai ini adalah kerudung. Ya, jilbab itu adalah yang besar dan panjang yang menutupi bagian bawah, yang lebih bawah. Jadi itu ya perbedaan antara jilbab dan kerudung. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang berbusana muslim, berbusana muslim dan muslim
Jadi saya akan persilahkan kalian menghitung angka 1 sampai 3. Nanti yang angka 1 gabung di kelompok 1, yang nomor urut 2 gabung di kelompok 2, dan nomor urut 3 gabung di kelompok 3. Jadi silakan berhitung dulu dari sini. 1, 2, 3. Oke, sekarang silahkan bergabung sesuai dengan nomor urut. Yang nomor urut 1 di sebelah kiri, yang nomor urut 2 di tengah, dan yang nomor urut 3 di sebelah kanan. Silakan. Jadi modelnya itu adalah ada U, ya. Posisi mejanya dibentuk seperti rangka. Silakan. Jadi ini sudah terbentuk kelompok, ya. Di sebelah kiri kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sebelah kanan kelompok 3. Baik, sebelum saya lanjut, materi kita hari ini tentang aurat dan busana muslimah. Saya tanya dulu, di antara kalian siapa yang tahu apa itu aurat? Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, aurat adalah yang tidak boleh dilihat oleh lawan jenisnya dan yang bukan mahramnya. Itu saja, terima kasih. Ya, aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dinampakkan atau dilihat oleh lawan jenis yang bukan Mahramnya. Maksud di sini yang bukan mahramnya itu siapa? Laki-laki, ya, yang tidak sedarah dengan kita, ya. Jadi tidak boleh dilihat auratnya kita, ya. Oke. Saya jelaskan bahwasanya aurat, ya, aurat dari segi bahasa, ya, itu berarti berasal dari kata wira, yang artinya hilang rasa. Bisa juga berarti aib, bisa juga berarti malu. Aurat itu berarti hilang rasa, aib, dan malu. Ya. Kenapa aurat itu bisa disebut dengan malu? Karena apabila seseorang yang tidak menutup auratnya, berarti dia itu hilang rasa malu. Kenapa bisa dia malu? Karena dia sengaja untuk menampakkan auratnya di depan lawan jenisnya. Berarti kan hilang rasa malu. Ya. Oke. Baik, untuk menambah literasi kalian tentang apa sih itu aurat, terus batasan-batasan aurat itu seperti apa, baik, saya akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian cermati video tersebut, ya. Oke. Apa pendapat mereka tentang aurat?
Bisa dicermati sedikit ya? Ya, jadi itu tentang pemahaman mereka tentang apa itu aurat. Ya. Kemudian tentang busana muslimah. Ya. Apa itu busana muslimah? Busana muslimah itu adalah busana yang sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Yang seperti apa itu busana muslimah? Satu, yang menutup aurat. Dua, busana muslimah itu adalah busana yang artinya tidak mengumbar aurat kita. Itu namanya busana muslimah. Seorang perempuan wajib untuk berbusana muslimah. Seorang laki-laki juga wajib untuk berbusana muslimah. Agar apa? Auratnya kita tertutup. Dan kalau seorang muslimah dan muslim, seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah menutup auratnya, sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang benar, insya Allah kita akan senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat. Dan juga kita akan selalu terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Salah satunya adalah kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Makanya kita dianjurkan untuk menutup aurat. Jadi yang belum menutup aurat secara sempurna, tutuplah aurat secara sempurna agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa. Selanjutnya, tadi kalian sudah mengamati video tentang bagaimana pendapat mereka muda-mudi tentang apa sih itu aurat dan sejauh mana batasan-batasan aurat antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sekarang kegiatan kalian adalah kalian dari video tersebut kalian ambil satu masalah. Ya. Masalah apa yang kira-kira menurut kalian yang terpampang dari video tersebut? Bisa dipahami instruksinya? Saya, oke, saya bagikan sebuah lembar kerja, ya, per kelompok. Jadi nanti sesuai dengan masalahnya kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini. Ya, baik. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang penayangan video tersebut. Bisa dipahami kan maksudnya? Ya, maksudnya adalah setelah kalian memahami video tersebut tentang pendapat para remaja tentang apa itu aurat, menurut kalian apa kesimpulan dari video tersebut? Masalah apa yang perlu didiskusikan pada penayangan video tersebut? Oke, silakan diskusi. Presentasikan
memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan pada tujuan tersebut adalah masih banyaknya remaja muda-mudi yang belum paham mengenai apa itu aurat dan batasan-batasan aurat, sehingga hal ini mengakibatkan mereka belum atau tidak mau menutup auratnya. Yang sebagaimana dijelaskan pada video tersebut bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Terima kasih. Baik, berikan dulu tepuk tangan. Bagus ya. Jadi menurut kelompok 1 hasil diskusinya tadi sudah kalian dengarkan secara bersama ya. Oke, sekarang silakan kalau ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, saya persilakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Skiana, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari hasil pengamatan kelompok Anda tentang masalah tersebut, pertanyaan kami, kira-kira solusi yang terbaik yang dijalankan pada masalah tersebut itu apa? Ya, baik. Yang ditanyakan kelompok 2 itu adalah solusi yang terbaik yang dilakukan itu apa? Setelah tadi dibacakan hasil diskusinya, kira-kira solusinya apa itu? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maya Arista dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Solusinya yaitu yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh tentang ajaran Islam mengenai aurat. Yang terakhir, membiasakan diri berpakaian yang menutup aurat. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan semangat. Bagaimana pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi pertanyaannya tadi itu adalah apa solusi terbaik ya bagi kita untuk menerapkan perilaku seperti tadi yang dijelaskan di kelompok 1 ya. Yang pertama saya tadi dengar adalah pertama apa tadi? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang yang soleh dan soleha. Terus Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh tentang ajaran Islam mengenai aurat. oke, jadi harus mempelajari lebih dalam tentang apa sih itu aurat ya, supaya kita tahu batasan-batasannya. Dan yang keempat, membiasakan diri berpakaian menutup aurat. Ya, jadi kita sebagai seorang perempuan wajib hukumnya untuk menutup aurat. Jadi biasakanlah sejak kita sudah balik. Artinya kalau perempuan kalau sudah balik berarti dia sudah wajib untuk menutup auratnya. Tujuannya apa? Supaya perempuan itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah supaya terhindar dari perbuatan zina. Dari itu, ya, saya ingatkan untuk perempuan, tutuplah auratnya. Ya, agar apa? Kehormatannya kalian itu terjaga dengan baik. Ya, apabila kamu menutup aurat, insya Allah kamu akan selalu dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu umbar auratmu, ya, kamu pergi. Oke, baik. Itu tadi persentase hasil diskusi dari kelompok 1 tentang penayangan video tersebut. Oke, yang lainnya sudah bisa dipahami? Kalau begitu kita kasih applause dulu buat kelompok 1. Sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mantap, baik. Oke. Kemudian di dalam pembelajaran ini saya sudah sebutkan di awal tadi, saya menggunakan model pembelajaran games turnamen, yaitu sebuah permainan. Jadi
Nanti perwakilan masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ke depan. Maju ke depan, saya akan bagikan sebuah kartu soal. Ya, kartu soal. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan games. Di kegiatan games ini, saya akan memberikan kartu soal kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap masing-masing kelompok membacakan soal yang saya kasih. Kemudian saya persilakan kelompok lain yang ingin menjawabnya. Siapa yang paling cepat angkat tangan, dia yang duluan menjawab. Kemudian siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan yang diberikan, maka dialah pemenangnya. Oke, bisa dipahami ya? Silakan, saya persilahkan kelompok 3 dulu maju. 1 orang. Perwakilan kelompok 3 maju 1 orang. Ya, silakan. Ya, silakan ini dibaca. Oke, jadi silakan siapa yang cepat duluan angkat tangan, dia yang menjawab. Pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian aurat. Ya, yang duluan angkat tangan tadi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, aurat menurut bahasanya yaitu aib, buruk, atau malu. Oke. Aurat ini berasal dari kata aura, artinya hilang perasaan. Hilang perasaan di sini itu seperti hilangnya rasa malu. Sedangkan kalau menurut istilah, aurat ini berarti batas minimal anggota tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, jadi karena yang berhasil menjawab soal ini adalah kelompok 1, maka kartu soal ini dimiliki oleh kelompok 1. Oke, baik. Saya silakan lagi di kelompok 2 maju 1 orang. Kelompok 2. Ya, silakan baca ini. Pertanyaannya, jelaskan tata cara menutup aurat. Oke, jelaskan tata cara menutup aurat. Silakan, saya persilakan kelompok 1, 2, 3 yang mau menjawab angkat tangan duluan. Oke, berarti hanya kelompok 3 yang mau menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang tata cara menutup aurat. Tata cara menutup aurat yaitu dengan memakai pakaian yang lebar dan tidak ketat, berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan, dan tidak menggunakan bahan transparan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Soal ini berhasil dijawab oleh kelompok 3. Jadi kartu soal ini milik kelompok 3. Baik. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Silakan bacakan. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Silakan. Siapa yang duluan? Oke, silakan. Kelompok 1. Ini menjelaskan mengenai aurat ini, Islam telah memberikan aturan yang jelas. Aturan bagi laki-laki yang wajib ditutupi adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Oke. Rasulullah bersabda, aurat laki-laki itu di antara pusar dan lututnya. Hadis riwayat Daruti dan Baihaqi. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangannya. Baik, jadi untuk soal ini dijawab oleh kelompoknya sendiri, yaitu kelompok 1. Jadi
Seperti apakah ketentuan berpakaian di dalam Islam itu? Baik. Oke, silakan. Silakan. Jadi, Saya akan menjawab. Yang pertama, menutup aurat. oke. Kedua, layak dan bersih. Oke. Yang ketiga, suci dari najis. Yang keempat, tidak timbul kesombongan. Yang kelima, tidak tasyabbuh. Yang terakhir, tidak berwali. Baik. Jadi, pemenang dari games untuk hari ini, materi ini itu adalah kelompok satu. Kelompok satu mendapat 3 kartu soal. Kelompok 2 berapa? Tidak ada dapat kartu soal yang bisa menjawab ya. Dan kelompok 3 dapat berapa? 1 kartu soal. Berarti pemenang games kita kali ini adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Baik, jadi tadi masing-masing kalian sudah menjawab soal yang diberikan dalam kartu soal. Harapan saya, soal-soal yang sudah dijawab tadi bukan hanya sekedar games, tetapi menjadi penambah wawasan kalian tentang materi kita hari ini, yaitu tentang aurat dan berbusana muslim. Yang saya harapkan dengan materi itu kalian bisa menutup aurat yang tadinya belum menutup aurat secara sempurna. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, saya akan berikan sebuah tes tertulis ya sebagai bahan penilaian saya. Tes tertulisnya itu adalah saya kasih kamu soal sebanyak 5 nomor. Jadi soal ini saja ya. Nomor 1, jelaskan pengertian aurat. Nomor 2, uraikan batasan-batasan aurat bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Yang ketiga, jelaskan pengertian jilbab dan busana muslimah. Yang keempat, uraikan tahapan perintah Allah tentang menutup aurat. Dan yang kelima, terangkan hukum bagi seluruh wanita yang beriman untuk menutup aurat. Silahkan soal 1 dengan nomor 5, silahkan kalian jawab di kertas lembar. Setelah itu kalian kumpul. Itu sebagai bahan penilaian saya. Oke, silakan dikumpul. Ya, silakan kumpul. Masing-masing siswa ya. Ya, silakan kumpul. Oke, sudah. Sudah semua ya? Baik. Baik, jadi saya rasa materi kita hari ini cukup. Sebelum saya menutup pelajaran kita hari ini, ya, saya akan memberikan sebuah kesimpulan untuk materi kita hari ini, yaitu bahwasanya menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban. Yang namanya wajib berarti barang siapa yang mengerjakan dia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan dia mendapatkan dosa. Berarti kalau kita menutup aurat kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tidak menutup aurat berarti kita berdosa. Sebagai seorang muslimah yang baik kita harus menutup aurat, dan sebagai muslim yang baik juga harus menutup aurat. Jadi batasan antara aurat
perempuan dan aurat laki-laki itu berbeda. Aurat perempuan itu adalah semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan batasan aurat laki-laki itu adalah dari kepala sampai dari pusat ya sampai di bahu tas bawah lutut. Ya, kewajiban menutup aurat itu tertuang dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita sebagai umat Islam, perempuan wajib menutup aurat dan laki-laki juga wajib menutup aurat. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Salah satunya adalah supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Makanya kita dianjurkan untuk menutup aurat. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Untuk materi kita yang akan kita bahas minggu depan itu masih ada sambungannya atau kaitannya dengan materi kita hari ini. Materi kita yang akan kita bahas minggu depan itu adalah tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan aurat dan hadis yang berhubungan dengan berbusana muslim dan muslimah. Minggu depan materinya itu. Ya. Oke. Baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya, saya memotivasi kalian supaya marilah kita secara bersama-sama menutup aurat kita dengan baik, secara sempurna sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya itu, supaya kita bisa menutup aurat Islam dengan sempurna, maka lebih dalam lagi kita mengkaji apa itu aurat, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan selalu kita membiasakan diri untuk berbusana yang muslim dan muslimah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup. Kita sama-sama sudah belajar tentang aurat dan kita sudah memahami apa itu aurat.